Halo peserta Jambore GTK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Perkenalkan, saya Yeniza, Sarjana Pendidikan GR, sebagai Kepala Sekolah di TK Islam Al-Izzah, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan praktik baik perencanaan berbasis data atau PBD dengan metode STAR dengan judul Mangga, Mari Anggarkan dan Kelola PBD Satuan Pendidikan Anda menuju PAUD berkualitas. Baik Bapak Ibu, saat itu lokasi tempat saya untuk berbagi praktik baik adalah di KB Karunia, Sukajaya, Kecamatan Katibung. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah bertujuan agar satuan PAUD terbiasa berkolaborasi, menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik, mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Ini dilaksanakan pada Kamis 20 Juli 2023. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan melakukan sosialisasi tentang PBD kepada semua satuan PAUD yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Namun sosialisasi tersebut belum maksimal untuk dipahami oleh seluruh kepala satuan PAUD. Dan pada bulan Juli tahun 2023, saya sebagai Ketua Komunitas Guru di Kecamatan Katibung diberikan tugas untuk mengikuti coaching klinik akses platform rapor pendidikan melalui komunitas belajar jenjang PAUD yang diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Dalam kegiatan ini, kami diberikan bimbingan dan pemahaman tentang cara pengisian lembar PBD. Kemudian di tabel 3, di tabel 3 ini nanti Bapak Ibu akan memilih layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Berarti Bapak Ibu nanti harus memutuskan mana nih yang akan jadi prioritas untuk diselesaikan. Ya. Kita ingat yang pertama 3 indikator utama itu muncul sudah. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan sampai bisa memilih maksimal 5 layanan yang perlu diadakan dan ditingkatkan kualitasnya. Coba diklik di sel bawahnya. Tidak perlu malu mengakui kalau memang ada yang belum terlaksana di sekolah. Atau mungkin ada kekhawatiran, Bu, nanti kalau saya ngisinya kecil, nanti akreditasi saya turun. Nggak akan pengaruh ke sana ya Bapak Ibu ya. Jadi evaluasi diri ini lebih kepada bagaimana kita mengevaluasi proses yang sudah dijalankan selama ini di lembaga kita. Nah Bapak Ibu, situasi awal sebelum intervensi, saat itu satuan pendidikan belum memahami definisi, manfaat, dan tujuan dari hadirnya platform PBD. Kedua, pengisian PBD saat itu hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja, padahal bendahara, guru, dan orang tua pun selaku komite sekolah juga harus dilibatkan. Ketiga, belum memahami indikator prioritas dalam rancangan RKAS. Keempat, belum memahami langkah-langkah pengisian lembar PBD, yaitu lembar 1, evaluasi diri, lembar 2, identifikasi, lembar 3, IRB, IRKT, dan lembar 4, rancangan RKAS. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Pertama, agar menjadi motivasi bagi diri saya pribadi dan sebagai referensi bagi Bapak Ibu guru yang mengalami permasalahan yang sama dalam merancang RKAS, menganggarkan dan mengelola PBD Satuan Pendidikan PAUD. Kemudian yang kedua, dengan berbagi praktik baik ini diharapkan Satuan PAUD terbiasa berkolaborasi menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik, mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
Adapun tantangan dalam menerapkan PBD adalah pertama, pemahaman tentang pemanfaat dan tujuan dari platform PBD yang belum kepala satuan ketahui. Kedua, banyak kepala satuan yang belum memahami indikator prioritas sebagai akar permasalahan di sekolah yang harus segera diidentifikasi, refleksi, dan benahi. Ketiga, kurangnya kepedulian kepala sekolah untuk membenahi permasalahan yang ada di lembaganya. Hal ini terbukti dengan hasil rapor pendidikan PAUD yang banyak berwarna merah. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Ketua PKG Kecamatan Katibung, semua kepala sekolah PAUD yang ada di Kecamatan Katibung, semua operator PAUD sekecamatan Katibung. Aksi yang saya lakukan saat itu adalah berdasarkan kondisi di atas, maka saya segera melakukan pengimbasan atau berbagi praktik baik atas ilmu dan bimbingan yang telah saya dapatkan pada coaching klinik PBD di kabupaten. Saya melakukan koordinasi dengan semua kepala satuan PAUD dan operator sekolah di Kecamatan Katibung. Lalu saya dan semua kepala satuan PAUD berdiskusi dan sama-sama mengisi lembar perencanaan berbasis data, mengidentifikasi indikator-indikator yang menjadi akar masalah di lembaga, kemudian menetapkan masalah yang akan dihadapi, merefleksi usaha yang selama ini telah dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah mulai membenahi rencana yang akan dilaksanakan. Tentunya kepala satuan PAUD harus tahu terlebih dahulu apa itu PBD. Ya, seperti yang kita ketahui, PBD adalah perencanaan berbasis data, bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi dan capaian pendidikan, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Nah, apa itu manfaat dari PBD? PBD manfaatnya adalah pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda di setiap daerah. Kemudian mengalokasikan anggaran secara efisien, merancang solusi yang tepat, membantu pendidik mengambil keputusan yang lebih informatif, membantu pendidik memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, membantu memperkuat kerjasama antara pihak sekolah dan guru. Adapun strategi yang digunakan adalah pertama, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam profil pendidikan. Kemudian ada refleksi, melakukan refleksi capaian pemerataan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Kemudian benahi, ini melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan BOS dan BOP dan daerah APBD untuk menyelesaikan akar masalah. Nah, Bapak Ibu, setelah kami melakukan aksi, terlihat sudah refleksi hasil kondisi setelah dilakukan berbagi praktik baik ini adalah kepala satuan dan operator sekolah di Kecamatan Katibung mulai terbiasa dengan menu tampilan PBD. Pelaksanaan berbagi praktik baik yang telah dilakukan ini berdampak sangat baik dan efisien sekali untuk satuan PAUD di Kecamatan Katibung, di mana kepala satuan dan operator mulai terbiasa dalam menyusun mangga atau mari anggarkan dan kelola PBD satuan pendidikan sekolah menuju PAUD yang berkualitas. Hal ini terlihat pada laporan Dinas Pendidikan bahwa satuan PAUD di Kecamatan Katibung sudah mengunduh rapor pendidikan hampir 100%. Bisa membuka dan mengisinya secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dapat mengidentifikasi manakah indikator prioritas bagi satuan pendidikan. Hasil ini tentu menjadi pedoman untuk lembaga PAUD dalam meningkatkan layanan lembaganya, masing-masing menjadi PAUD yang berkualitas. Harapannya kegiatan ini bisa terus berkelanjutan. Demikian umpan balik dari kepala satuan dan operator sekolah yang terlibat dan menjadi peserta dalam kegiatan ini. Sebagai kesimpulan, dengan menerapkan platform PBD pada satuan pendidikan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem pendidikan. Mari anggarkan dan kelola perencanaan berbasis data satuan pendidikan sekolah menuju PAUD berkualitas. Demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.